Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesenia Lukitasari dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 53010210133. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber sejarah. Sebelum kita membahas tentang sumber sejarah, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu sejarah. Sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang hanya terjadi satu kali dan tidak dapat diulang lagi. Dari peristiwa sejarah tersebut, kita memerlukan sumber atau bukti untuk mengetahui sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Nah, sumber sejarah adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Menurut beberapa ahli, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang tampak, tidak kasat mata, dan berguna dalam mempelajari sejarah Indonesia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Sumber sejarah merupakan kumpulan hasil kebudayaan, baik bersifat fisik, tertulis, lisan, maupun audiovisual, untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah. Dalam penulisan sejarah, sumber sejarah merupakan hal penting untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Langkah awal dalam sebuah penulisan sejarah adalah mengumpulkan sumber sejarah, atau dalam ilmu sejarah dikenal sebagai heuristik. Tahapan awal ini menjadi penting karena dalam penulisan dibutuhkan keahlian dan kejelian dalam mencari sumber sejarah. Tanpa adanya sumber, seorang penulis sejarah tidak dapat menuliskan kisah mengenai suatu peristiwa masa lampau. Nah, sumber sejarah memiliki beberapa jenis sumber untuk mengumpulkan bukti sejarah. Yang pertama yaitu sumber lisan. Sumber lisan yaitu pengumpulan informasi dari mulut ke mulut. Tentu saja, untuk menemukan sejarah lisan, seseorang harus bersentuhan langsung dengan saksi mata sejarah yang melibatkan aktor atau saksi mata sejarah. Yang dimaksud dengan sejarah lisan adalah ingatan langsung yang diwawancarai secara lisan oleh narasumber kepada peneliti. Seiring dengan kemajuan teknologi, sejarah lisan pun berkembang di mana orang tidak perlu lagi bertemu untuk berkomunikasi, bahkan saat hubungan surat menyurat semakin menipis. Akibatnya, banyak data yang diperlukan tidak dapat ditemukan lagi dalam teks. Sehingga, upaya untuk melacak sejarah lisan harus menjadi cara untuk mengatasi hilangnya data dari mulut ke mulut yang sangat berharga dalam teks sejarah. Yang kedua adalah sumber material. Asal-usul sumber material adalah sumber sejarah yang berasal dari peninggalan berupa benda-benda. Sumber-sumber ini disebut sebagai sumber fisik atau sumber yang tampak dan berwujud. Contoh sumber sejarah yang termasuk dalam sumber objek adalah alat-alat kehidupan pada zaman dahulu, candi, perhiasan, bangunan bersejarah, senjata atau alat peperangan kuno, dan artefak-artefak lainnya. Karena ini adalah benda mati, dalam penelitian seringkali juga dibutuhkan sumber dari sumber sejarah lain untuk membuktikan keakuratan informasi yang diberikan. Sumber-sumber lain ini dapat berupa sumber lisan atau tertulis yang menjelaskan konteks sumber subjek ini. Namun, para arkeolog modern telah mampu memperoleh banyak informasi dari sumber-sumber sejarah objek ini. Contohnya adalah informasi tentang iklim dan kondisi alam pada saat itu. Yang ketiga adalah sumber tertulis. Sumber sejarah tertulis adalah peninggalan sejarah dalam bentuk tulisan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengungkap peristiwa sejarah. Di antara sumber sejarah lainnya, sumber sejarah tertulis merupakan sumber sejarah yang paling banyak ditemukan dan diarsipkan. Sebagaimana tertulis, sumber sejarah ini dapat berupa sumber sejarah sekunder atau sumber sejarah primer, tergantung pada bentuknya.
Jika sumber sejarah ini ditulis oleh seorang peneliti yang mempelajari suatu fenomena, dapat diasumsikan bahwa itu adalah sumber sejarah sekunder. Namun, jika sumber sejarah ini merupakan sumber dokumen resmi dalam fenomena sejarah ini, oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah menjadi sumber sejarah utama. Contoh sumber sejarah yang termasuk dalam tulisan ini terbagi dalam beberapa kategori. Berikut adalah beberapa contoh sumber tertulis sejarah yang umum digunakan, yaitu dokumen negara, prasasti, surat menyurat, autobiografi ataupun biografi seseorang, simbol dan lukisan, surat kabar, notulensi penelitian dan rapat, diari. Semua sumber tersebut memiliki kegunaannya masing-masing untuk mendukung validitas penelitian sejarah. Oleh karena itu, seorang sejarawan harus pandai mengkategorikan sumber-sumber sejarah tertulis yang akan digunakannya. Tidak jarang sumber-sumber sejarah tersebut digunakan sebagai acuan atau kunci untuk melakukan penelitian sejarah yang spesifik dan mendetail tentang suatu fenomena. Meskipun demikian, kelemahan sumber sejarah tertulis adalah tidak dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa praaksara. Hal ini terjadi karena pada saat itu, huruf dan tulisan belum ditemukan oleh manusia. Mempelajari sumber-sumber sejarah dapat membuka pintu untuk menemukan sesuatu yang baru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang sebelumnya tidak terjawab. Selain itu, kajian sumber-sumber sejarah dapat memperkuat rasa cinta tanah air. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.